kembali lagi di vlog saya Teguh Rizwe. Saya menjawab dari beberapa hari yang lalu ada yang DM kepada saya tentang mengomentari untuk video saya yang pernah saya buat tentang menyesal tidak ikut asuransi prudensial. Nah, beliau tanya, Mas, selama ikut asuransi prudensial pernah klaim nggak? Karena masalah pada beliau itu katanya kemarin anaknya sakit dan beliau bingung untuk klaim. Dia bingung untuk klaim karena agennya ya udah menghilang, biasalah agen asuransi ya. Saya tidak menjelekkan agen asuransi, tapi biasanya gitu. Biasanya gitu. Termasuk beliau ini akhirnya menghilang, bahkan katanya udah nggak, saat dihubungi alasannya nggak jadi agen asuransi tersebut. Dan yang saya tanya lagi, ternyata beliau ikutnya bukan asuransi prudensial. Beliau ikutnya bukan asuransi prudensial, cuman beliau ingin membandingkan klaimnya susah tidak untuk di prudensial. Sekali lagi ini bukan iklan, tapi ini saya berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami. Seperti emang dari awal niatan saya membuat channel ini untuk berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, kiranya apa yang saya share ini juga bermanfaat. Jadi saya jawab, saya pernah klaim untuk prudensial, bahkan klaimnya sangat mudah, dan bahkan yang saya klaim itu apa ya namanya, sesuatu yang kayaknya nggak diklaim aja nggak masalah sih. Cuma saya saat itu nyoba-nyoba Ramadan kemarin malam-malam saya niatnya mau ke masjid. Pada saat itu saya memundurkan motor itu saya lupa belum menaikkan standar, mundur kenceng, akhirnya yang kena kaki saya, jempol, dan jelas kuku jempol saya terangkat, benar-benar lepas, tinggal sisa sedikit. Tapi saya coba untuk menjabutnya, tidak bisa dijabut. Akhirnya istri menyarankan untuk ke UGD, karena dekat rumah sakit juga saya langsung ke UGD. Saat itu langsung penanganannya cepat, karena saat itu dari pihak rumah sakit bertanya, ini pakai BPJS atau umum? Ini saya nggak tahu ya, yang jelas ini kejadian yang saya rasakan. Saya jawab pakai umum. Akhirnya penanganannya cepat, lumayan. Saat itu langsung tarifnya, saya bilang tarif aja ya, saat itu administrasi saat itu untuk pencabutan sama obat-obat tapi sekitar 120.000, 120.000. Kemudian karena saya buka padangnya itu, buka jualannya itu malam, habis sahur mau sahur. Kejadiannya kan saya jam 1 malam, karena rencananya itu mau ke masjid, ramenya itu mau itikaf malam hari. Jam 1 saya ke rumah sakit, jam 2 selesai, saya langsung jualan. Nah, buat jalan-jalan kan kiri kanan, maksudnya buat jalan lah, buat ngejualin. Akhirnya siang itu perbannya udah penuh, saya balikan lagi ke sana untuk diganti perban. Itu kena 60.000 lagi kalau tidak salah ya, sekitar 60.000. Nah, iseng saya nanya ke prudensial lewat email, karena saya prudensial syariah, jadi lewat IDN customer prudensial syariah .id Pak ya, kalau nggak salah. Nanti saya tulis saja di sini alamat emailnya untuk yang syariah. Kemudian ternyata bisa untuk kecelakaan, bahkan bisa klaimnya lewat aplikasi Pulse. Untungnya saya juga pernah download aplikasi Pulse. Nah, untuk cara pengklaimannya nanti saya dikasih dari customer service-nya itu, dikasih surat keterangan dokter yang harus diisi oleh rumah sakit, sama surat kuesioner atau apa ya saya nyebutnya, cerita tentang kejadian kecelakaan yang saya alami. Ya saya tulis saja seperti itu.
isiannya, bahwa saya pada saat memundurkan motor, kuku saya tertabrak standar motor dan angkat. Terus saya balik lagi ke rumah sakit, menyerahkan surat itu untuk diisi dokternya tanpa biaya ya. Rumah sakit tidak akan mengenakan biaya untuk meminta surat keterangan dokter. Ya, itu tidak tanpa biaya. Bahkan ada yang rumah sakit mengasih surat keterangan dokter, tapi karena dari customer service saya tidak bertanya apakah pakai surat keterangan dokter dari rumah sakit itu boleh apa tidak. Jadi saya tetap yang saya serahkan yang surat keterangan dokter yang diberi oleh Prudensial. Jadi setelah dapat surat keterangan dokternya, bisa tidak menggunakan aplikasi Pulse, kita tinggal kirim ke alamat kantor Prudensial di Jakarta, tapi lebih lama. Tapi kalau dengan aplikasi Pulse, kita tahapannya sangat mudah. Jadi kita tinggal buka aplikasi Pulsenya, kita masukkan klaim yang rawat jalan. Rawat jalan teman-teman, nanti di rawat inapnya itu ditulis tanggal kita kecelakaan sama tambah 1 hari. Karena di aplikasi itu rawat jalan itu harus ada tanggal rawat inapnya. Tapi kemarin saya ngisi itu sama klaimnya disetujui dan sudah dibayarkan. Total lamanya saya 7 hari, kalau nggak 8 hari dana udah masuk ke rekening. Tapi di situ ada keterangan paling lama 12 hari, maksimal 12 hari setelah data-data diterima oleh pihak Prudensial. Nah, teman-teman, ini saya berbagi pengalaman saja. Mungkin ada teman-teman yang juga ikut asuransi atau mungkin juga sama ikut di asuransi Prudensial Syariah, ingin mengeklaimkan tanpa harus cari agen, karena termasuk saya agennya juga entah masih aktif atau tidak, atau mungkin bisa cari agen-agen Prudensial yang lain yang dia mau membantu. Tapi karena ada asuransi Pulse, lebih mudah, lebih gampang. Bahkan untuk penarikan tunai sekarang, ya, karena saya masih pakai unit link, itu saya ada pengalaman di cara mengambil unit link, cara mengambil nilai tunainya, bahkan waktunya cuma 7 hari. Nanti kita kupas di video selanjutnya. Sekarang yang ini dulu, cara klaim asuransi menggunakan Pulse. Oke teman-teman buka aplikasi Pulse dulu dari Prudensial. Kemudian setelah masuk, nanti teman-teman scroll paling bawah. Nah, yang saya tunjuk dengan tanda panah ini, pilih di situ, nanti akan muncul untuk Pro Service. Nah, di Pro Service itu kita bisa mulai memilih pengajuan klaim elektronik. Nah, di pengajuan klaim elektronik itu nanti kita akan isi yang untuk rawat inap atau rawat jalan, terserah kebutuhan teman-teman. Kalau saya kemarin karena rawat jalan, isi detail perawatan, kemudian yang seperti saya jelaskan, untuk rawat inapnya kan kayak saya rawat jalan, nah rawat inapnya, tanggal rawat inapnya sama seperti tanggal rawat jalannya tersebut saja, nanti bisa diterima. Kemudian ini surat kuesioner atau keterangan kecelakaan. Surat ini saya dapat dari email. Saya email dulu ke IDN Prudensial Customer Service. Saya dikasih ini sama dikasih surat keterangan dokter seperti ini yang diisi oleh rumah sakit. Oke teman-teman, untuk memantau pengajuan klaim kita sampai mana itu kita bisa lewat info klaim. Klik saja info klaim atau lihat saja. Nanti kita akan masuk ke klaim kita. Seperti saya Pro Hospital and ini, nanti tanggal berapa klaim diterima, terus dalam analisa, itu ada di situ semua teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang kira-kira membutuhkan sesuai informasi yang saya berikan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi saya fokusnya di channel ini, saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mungkin berbagi pengetahuan kalau ada, juga bisa sharing-sharing tentang warung makan Padang. Jika ada yang pengen bisnis warung makan Padang, tanya-tanya, sekiranya saya ada ilmunya, insya Allah saya jawab. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like jika menyukai video ini,
share jika bermanfaat, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing-sharing kita saling tanya jawab, berbagi ilmu. Entah mungkin teman-teman punya bisnis, saya juga bisa diajak ngobrol, bahasanya bisa lewat IG saya Teguh_Riswantoro, atau lewat komen-komen di video ini. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.